Halo semuanya, perkenalkan aku Indri. Aku adalah seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku sambil direkam. Tujuannya untuk menjadi pembelajaranku pribadi sekaligus melatih public speakingku. Hari ini aku akan membaca buku yang berjudul Indonesia X-Files, karya Dr. Abdul Munim Idris SPF. Aku nggak tahu ya ini bener apa enggak bacanya. Copyright Dr. Abdul Munim Idris, FF 2013, all rights reserved, hak cipta dilindungi undang-undang. Diterbitkan oleh penerbit Noura Books, PT Mizan Publika, anggota IKAPI. Cetakan ke-1, Juni 2022. Pertama kali diterbitkan pada 2013 dan telah dicetak ulang sebanyak 10 kali dengan sampul berbeda. Kalau kita menutupi kebenaran karena merasa takut atau tak enak hati, itu justru melanggar etika. Judul pertama, Hak Keadilan Bagi Orang Mati, pengantar Maman Suherman. Sebagai mahasiswa kriminologi Universitas Indonesia pada tahun 1980-an, nama Dr. Abdul Munim Idris sangat akrab di telinga saya. Ia memimpin Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Ruang kerjanya di kamar bedah mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hampir setiap hari dikunjungi mayat bertato korban Petrus atau penembakan misterius tahun 1983. Tapi saya baru pertama kali bertemu dengannya saat Jakarta digemparkan oleh penemuan mayat perempuan terpotong 7 dalam sebuah karung beras oleh seorang pemulung sampah di depan kampus IKIP Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 8 April 1989. Saya saat itu menjadi wartawan. Di sini terdapat footnote. Yang pertama, tulisan ini pernah dimuat di Tempo edisi 7 Oktober 2013. Dan yang kedua, alumnus kriminologi UI, jurnalis penulis buku. Si pembunuh berwawasan luas. Buktinya, dia dengan sengaja menghilangkan segala identitas korban, termasuk sidik jari karena pergelangan tangan korban dipotong. Semula banyak media yang memberitakan bahwa mayat itu adalah seorang perempuan dari Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, yang dibunuh anak kandungnya sendiri. Nyatanya, berita itu salah. Perempuan itu kemudian ditemukan dalam keadaan segar bugar. Munim, dalam analisisnya menduga mayat tersebut adalah mayat perempuan yang dinyatakan hilang oleh keluarganya. Sang suami telah datang ke Munim untuk menyerahkan prafoto istrinya. Tadinya pada 20 April 1989 ditemukan potongan badan seorang perempuan di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seluruh isi perutnya habis. Rekan Munim, Dr. Agus Purwadianto dari Lembaga Kriminologi UI, menduga potongan itu adalah bagian dari mayat terpotong 7 tersebut. Sebab, ketika potongan paha dilekatkan ke badan, ternyata pas. Golongan darahnya juga sama. Kami segera menyusun rekonstruksi wajah, mulai dari tahi lalat dekat bibir, kata Munim. Ia lalu mencocokkan rekonstruksi wajah itu dengan foto perempuan hilang yang pernah diberikan kepadanya. Ternyata wajahnya sama. Terkuaklah bahwa mayat itu adalah mayat seorang guru TK. Pembunuhnya adalah suaminya sendiri, seorang kepala sekolah di Bilangan, Jakarta Pusat, yang pernah datang menemui Munim. Kalau suaminya tidak menyerahkan pas foto, kemungkinan besar kasusnya tetap menjadi misteri. Munim seorang yang berani. Dia mengabaikan peringatan teman-temannya ketika ia menjadi saksi ahli kasus aktivis buruh Marsinah. Kamu gila, nekat melawan arus. Hati-hati, nyawa bisa melayang. Di antara kasus besar yang mendunia adalah pembunuhan Marta Dinata Haryono, aktivis pendamping korban pemerkosaan kerusuhan Mei 1998. Juga pembunuhan Munir tahun 2004, pengeboman hotel JW Marriott tahun 2003, pembunuhan Nasruddin Zulkarnain
yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar tahun 2009 dan tewasnya teroris Nurdin M. Tok tahun 2009. Saya sempat terpukul saat diinterogasi oleh yang pernah menjadi murid saya karena saya ungkap hal-hal yang ternyata kurang disukai dalam kasus pembunuhan yang menyeret Antasari. 3 bulan lalu, Juni 2013, ia meluncurkan buku Indonesia X-Files. Buku ini mengingatkan saya bahwa dulu ia kerap tak mau mengungkap semua yang diketahuinya. Alasannya terbatas untuk konsumsi penyidik. Saat tragedi Trisakti, Munim mengatakan apabila semua fakta dia ungkap ke media, si pelaku akan dengan mudah membuat alibi. Munim benar. Dan lewat karya terakhirnya itu, ia berikan kepada kita kode penting. Munim menulis bahwa ia menemukan luka tembak yang mematikan di tubuh keempat mahasiswa Trisakti. Kalau Hamami Nata, kepala kepolisian daerah Metro Jaya saat itu, menyatakan anak buahnya hanya dibekali peluru karet. Lalu siapa yang menggunakan peluru tajam yang menembus tubuh anak-anak muda tersebut? Dalam kasus kematian Marsina, ia juga menemukan sejumlah kejanggalan. Dengan tegas, Munim menyimpulkan kerusakan sadistis pada kemaluan Marsina adalah akibat luka tembak. Begitu juga dalam kasus kematian Munir. Bagi Munim, kasus itu menjadi sebuah lakon yang sebenarnya belum tuntas, tapi dipaksakan tuntas. Kini kita tak akan lagi mendengar penjelasan Munim. Jumat, 2 pekan lalu pada tahun 27 September 2013, ia menghadap Sang Ilahi. Satu kalimat dia yang tak pernah pergi dari benak saya. Memang benar, seseorang yang sudah wafat tak lagi bisa dihidupkan kembali. Tapi, dia masih punya hak untuk memperoleh keadilan. Kita masuk ke pengantar mungkin ini ya maksudnya. Jadi yang pertama itu dibuat oleh Maman Suherman, pengantar pertama, dan yang kedua adalah pengantar dari Profesor Adrianus Meliala PhD dengan judul Fenomena Unik dalam Kancah Ahli Forensik di Indonesia. Cuma segitu aja. Adalah komentar yang mungkin dicetuskan pembaca buku ini. Apabila yang membaca adalah kalangan sejawat penulis buku ini, komentar itu diperkirakan semakin mungkin terlontar. Bagi saya, selaku kriminolog dan rekan penulis, tetap ada hal yang membedakan penulis dengan pihak-pihak lain yang mengomentarinya. Hal yang pertama adalah Dr. Abdul Munim Idris memang penulis, sementara yang lain hanya berbicara. Hal kedua, penulis memang mencatat, sementara yang lain cenderung menjadikan pengalaman sehari-harinya berlalu begitu saja. Hal lain, penulis membuat ilmu kedokteran forensik menjadi mudah dimengerti. Sementara yang lain tetap menganggap bahwa semakin sulit itu semakin baik. Tentang buku ini, juga banyak hal yang bisa dikomentari dan menjadikannya layak dijadikan penambahan koleksi perpustakaan. Hal yang pertama, buku ini berisi sejumlah catatan dan data tentang fakta dari sejumlah kasus menonjol, sementara opini yang bersifat induktif dan hasil penelitian plus metodologinya justru tidak banyak ditekankan. Dengan kata lain, gaya penulisan buku ini memang berbeda dari kebanyakan buku yang ditulis para akademisi dari kampus. Hal kedua, walau sulit menemukan benang merah dari kasus-kasus yang penulis anggap sebagai X-Files Indonesia, atau kemungkinan benang merahnya adalah pada penulis sendiri yang pernah bersentuhan langsung pada hampir semua kasus. Tetapi sedikit banyak memperlihatkan juga kualitas penegakan hukum di Indonesia. Lebih khusus lagi yang terkait dengan pemanfaatan jasa kedokteran forensik. Jika pada beberapa dekade lalu, kedokteran forensik masih berada pada posisi tentatif, tidak demikian halnya dewasa ini. Hal ketiga, kembali pada semangat penulis untuk go popular, maka buku ini juga dapat diperlakukan sebagai diktat kuliah untuk mahasiswa hukum, kepolisian, atau kriminologi. Dengan bahasa lugas dan sederhana, sekali lagi, konteks ilmu kedokteran yang sering sulit dimengerti orang awam menjadi dekat dan jauh dari kesan tak terjelaskan. Dengan posisi seperti ini, buku ini memang tidak bisa dibandingkan dengan buku-buku akademis pada umumnya yang kering dan dingin. Demikianlah Dr. Munim selaku penulis adalah fenomena unik dalam kancah ahli forensik di Indonesia sejak 2 dekade lalu.
Membaca buku ini berarti juga melihat kepribadian penulisnya yang dinamis, sering ogah di kungkung aturan, dan oleh karenanya kerap terlihat nyeleneh itu. Selamat untuk Dr. Munim atas karya terbarunya dan selamat membaca bagi Anda semua. Ini ada daftar isi ya. Di sini ada bab dari 1 sampai 6. Dan kita masuk ke bab pertama, yaitu judulnya Menyibak Fakta-Fakta Tersembunyi. Trisakti, Mei 1998. Malam itu, Toyota Starlet merah saya meluncur di Jalan Tomang Raya, masuk ke Jalan Tol Kebonjeruk untuk pulang ke rumah saya di bilangan Duri Kosambi, Cengkareng, setelah berpraktik sebagai dokter umum. Saat itu, mobil yang saya kendarai dengan sangat lancar melintas di jalan, tidak seperti biasanya. Baru saja saya memasuki rumah, telepon genggam berdering. "Dok, bantu kami dok, ada korban penembakan." Saya kenal sekali suara itu. Pasti suara Brigjen Idam Aziz, yang kala itu menjabat sebagai Kasat Reserse Polres Jakarta Barat. "Di mana Pak?" "Korban ada di RS Sumber Waras. Dokter meluncur saja ke pos polisi di Terminal Grogol." Begitu instruksi Pak Kasat, tanpa berganti pakaian dan membawa perlengkapan yang diperlukan. Dengan taksi saya berangkat. Memang betul, di pos polisi di Terminal Grogol banyak petugas kepolisian. Rupanya tempat tersebut dijadikan pos komando. "Tunggu sebentar dok, saya sedang berkoordinasi dengan komandan. Jika sudah diambil keputusan, dokter baru ke RS Sumber Waras." Memang benar, selama penantian di pos tersebut saya dihubungi oleh Kapolres Jakarta Barat, Timur Pradopo, dan Kapolda Metro Jaya, Hamaminata. Kedua pejabat kepolisian tersebut perintahnya sama. "Tunggu, kami sedang berkoordinasi." Berkoordinasi dengan siapa, saya tidak tahu. Ternyata tunggu punya tunggu, hampir pukul 23.00 belum juga datang instruksi untuk melakukan pemeriksaan. Padahal saya sudah mengantuk sekali. Ini tidak jelas. Kemudian saya ambil inisiatif. "Pak, daripada menunggu yang tidak jelas, lebih baik saya berangkat sekarang saja ke RS Sumber Waras. Toh tidak jauh dan jalanan sepi, tinggal lurus saja." Akhirnya usulan saya pun diterima. Dengan membonceng motor petugas yang berpakaian sipil dan dikawal 2 petugas yang mengikuti dengan memakai sepeda motor lain, saya diantar. Anehnya petugas itu bukan langsung membawa saya menuju ke RS Sumber Waras, tetapi berkelok-kelok masuk jalan tikus. "Pak, kenapa lewat sini? Kan tinggal lurus saja kalau ke rumah sakit," tanya saya kepada petugas yang membawa saya. "Pak dokter, kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Ini semua demi keselamatan dokter." "Wah, separah itukah situasinya?" tanya saya dalam hati. Belakangan saya baru mengetahui bahwa pada insiden yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti tersebut, banyak satuan-satuan atau unit-unit dari aparat keamanan yang hadir terlibat. "Pak dokter, nanti kalau sudah selesai, langsung kontak saya. Nanti saya jemput dokter di tempat ini," ujar petugas sewaktu menurunkan saya tepat di depan pintu masuk RS Sumber Waras, dan si petugas langsung menghilang di kegelapan malam. Saya pun langsung melangkah ke dalam, menuju IGD mencari dokter yang kebetulan sedang bertugas malam itu. Dokternya wanita yang ternyata pernah jadi murid saya. "Ada apa dok?" "Saya mau pinjam baju dokter, lap jas. Maaf ya kalau ngomongnya masih salah. Karena waktu itu seperti biasanya saya hanya mengenakan blue jeans. Setelah saya memakai baju dokter, saya melangkah menuju kamar jenazah RS Sumber Waras yang letaknya di ujung. Saya tidak menyangka bahwa di bagian belakang rumah sakit tersebut banyak sekali mahasiswa berkumpul. Mencekam. Saya menjumpai pihak keluarga korban. Mereka semuanya menolak memberi izin untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Ada sekitar 15 menit. Saya bernegosiasi atau lebih tepatnya membujuk agar pihak keluarga membolehkan saya melakukan pemeriksaan. "Bu, memang benar yang sudah wafat tidak mungkin bisa dihidupkan kembali. Akan tetapi almarhum masih mempunyai hak untuk memperoleh keadilan, dan ini merupakan tugas dan kewajiban kita yang masih hidup. Bisa jadi pada kasus ini ada pelanggaran hak asasi manusia, dan apabila di belakang hari akan diproses secara hukum. Bukti awal dalam hal ini
visum et repertum para korban sudah ada, sehingga korban tidak perlu digali dari kuburannya. Akhirnya, setelah memberikan penjelasan secara panjang lebar, pihak keluarga para korban memberi izin kepada saya untuk melakukan pemeriksaan dengan syarat tidak boleh dilakukan bedah mayat dan mereka boleh menyaksikan jalannya pemeriksaan. Saya menyetujui persyaratan yang diajukan. Mengapa? Ya, karena pada saat itu surat permintaan visum et repertum atau SPVR belum ada dan target utama saya adalah memperoleh data perihal kelainan dalam hal ini luka-luka, dan ini hanya bisa saya peroleh apabila saya melakukan pemeriksaan forensik karena belum ada surat permintaan visum dari penyidik. Maka hasil pemeriksaan akan saya tuangkan dalam surat keterangan dokter atau dalam bentuk hasil pemeriksaan forensik. Hasil atau isi keduanya tidak berbeda. Bedanya hanya masalah format. Ada dua alasan lain mengapa saya membolehkan pihak keluarga turut serta dalam pemeriksaan. Pertama, keamanan saya terjamin. Kedua, kasus tersebut tidak mungkin bisa dipetiskan karena semua kegiatan pemeriksaan didokumentasikan oleh pihak korban atau rekan korban. Buat saya pribadi, mereka toh tidak mempunyai kewenangan dalam menyimpulkan satu atau menafsirkan hasil pemeriksaan. Mengapa? Sederhana saja. Mereka toh tidak mengerti apa yang mereka lihat, yang mereka rekam, atau yang mereka foto. Ada sekitar 90 menit saya memeriksa keempat mahasiswa Trisakti yang tewas itu. Masing-masing mendapat luka tembak pada daerah yang mematikan, bukan untuk melumpuhkan. Ini jelas dari lokasi luka tembak, yaitu di bagian tubuh yang mematikan. Ada yang di daerah dahi dan tembus ke daerah belakang kepala. Ada yang di daerah leher, di daerah punggung, dan ada yang di daerah dada. Pada pemeriksaan waktu itu, saya mendapatkan mantel dari proyektil berwarna kuning tembaga di daerah leher, tepat di batang tenggorok. Pada satu korban, proyektil masih bersarang di kulit daerah dada kiri, yang saat itu tidak bisa saya keluarkan, dan baru bisa saya keluarkan beberapa hari kemudian setelah dilakukan ekshumasi atau penggalian di TPU Bintaro. Pada dua korban lainnya, proyektil menembus tubuh mereka. Setelah selesai dan kembali ke ruang administrasi, saya sudah ditunggu oleh pihak keluarga, media massa, Bapak Marzuki Darusman, serta Bapak Amaral, yang waktu itu menjabat Ketua dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Sementara saya bertegur sapa dengan Pak Marzuki Darusman dan yang lain. SPVR baru datang. Rupanya, surat dari Polres Jakarta Barat tersebut dibawa secara beranting. Saya terkejut dan merasa sedikit heran karena SPVR yang dikirim ada 6, sedangkan korban hanya 4. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada identitas dari para korban, yang tertera cuma tanda tangan penyidik. Pak, kok yang saya terima SPVR-nya hanya formulir kosong, cuma ada tanda tangan petugas? Via telepon genggam, saya bertanya kepada petugas Polres Jakarta Barat. Maaf Pak Dokter, kami tidak tahu berapa korban yang tewas dan kami juga tidak tahu nama para korban. Jadi, dokter isi sendiri saja formulir SPVR-nya. Di hadapan Pak Marzuki Darusman, saya isi SPVR tersebut. Setelah saya konfirmasi dulu baik dengan rekan-rekan almarhum maupun dari pihak keluarga korban. Ini pengalaman yang unik seumur hidup. Saya selama bekerja di bidang ilmu kedokteran forensik, melakukan pemeriksaan forensik sebelum ada SPVR dari penyidik dan harus mengisi sendiri berbagai keterangan yang harus ada di formulir SPVR. Tentunya karena situasi dan kondisi pada saat itu yang tidak memungkinkan prosedur administratif yuridis yang lazim dapat terlaksana. Dok, apakah adik-adik mahasiswa dari Trisakti yang tewas benar-benar akibat tembakan? Benar Pak, pada setiap korban terdapat sebuah luka tembak. Korban pertama, luka tembak masuk pada dahi kanan dan tembus ke daerah belakang kepala sisi kiri. Korban kedua pada daerah leher dan saya mendapatkan pecahan proyektil, tepatnya jaket atau mantel dari proyektil. Korban ketiga masuk dari punggung dan korban yang keempat peluru masuk dari dada kiri. Kaliber berapa dok? Kalau perihal kaliber itu bukan urusan Bapak, bukan? Beliau mengerti. Pak Dokter, kita sekarang sudah dalam era reformasi, transparansi, keterbukaan. Dokter harus menjelaskan kepada kami, ujar salah seorang wartawan yang diiyakan oleh rekan-rekannya.
Perihal diameter peluru dan kaliber senjata, pasti saya tahu, tetapi Anda harus ingat, ini bukan untuk konsumsi pers. Anda tidak mengerti. Saya akan jelaskan. Saya tahu pasti perihal luka tembak dan balistik forensik. Akan tetapi, itu terbatas untuk konsumsi penyidik. Kalau saya sampaikan kepada Anda, rekan-rekan wartawan, dan saya yakin pasti Anda akan muat di media Anda dan pasti pula akan dibaca oleh pelaku penembakan. Apa yang akan terjadi? Pelaku penembakan pasti akan menghilangkan atau menyembunyikan senjata api yang digunakan untuk menembak korban hingga tewas. Dan akibatnya penyidik tidak dapat mengungkapkan kasus ini dengan tuntas. Oke, kami mengerti. Tapi sebagai dokter forensik yang sudah berpengalaman, kapan mereka tewas, dok? Kalau yang Anda maksud jam berapa mereka tewas itu juga bukan konsumsi untuk media massa, tapi untuk penyidik. Pasti Anda juga kurang mengerti mengapa saya mengatakan demikian. Iya kan? Saya tahu perkiraan saat kematian adik-adik kita dari Trisakti, tapi apabila fakta ini saya sampaikan kepada Anda muat di media massa Anda dan dibaca oleh si pelaku penembakan, apa yang akan terjadi? Si pelaku pasti membuat alibi. Tentunya lengkap dengan saksi-saksinya yang menyatakan bahwa dia ada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat di mana peristiwa penembakan itu terjadi. Kalau arah penembakan bagaimana, dokter? Saya kan bukan saksi mata. Bukan saya tidak tahu, tapi itu pertanyaan untuk saksi mata, bukan pertanyaan untuk saya. Yang terakhir, dokter, apakah luka tembak pada korban merupakan kesengajaan atau merupakan tembakan pantulan? Oh, masalah itu. Saya tidak bisa telepati. Saya tidak bisa membaca pikiran orang, termasuk pikiran yang ada di kepala Anda. Sengaja atau tidak sengaja, itu kan urusan niat. Tanyakan pada si pelaku. Tentang pantulan itu kan berkaitan dengan lintasan peluru sebelum sampai mengenai korban. Saya bukan saksi mata dan jangan selalu diartikan kalau pantulan itu identik dengan ketidaksengajaan atau kecelakaan. Pantulan sebatas lintasan peluru tidak ada kaitannya dengan niat. Apakah Anda sekarang sudah mengerti dan paham benar tentang posisi saya sebagai dokter forensik? Sebatas saksi ahli, hasil akhir bukan proses. Sesuai kesepakatan semula, saya menghubungi petugas dari Polres Jakarta Barat melalui telepon genggam bahwa saya sudah selesai. Memang, ketika saya sudah sampai di pinggir jalan, tepat di depan RS Sumber Waras, petugas dengan 2 sepeda motor sudah menanti saya. Mereka langsung membawa saya ke pos polisi yang ada di Terminal Grogol. Saat itu waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Sudah selesai, Pak. Tolong saya diantar pulang ke rumah. Tapi rupanya Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat punya rencana lain. Dokter, sekarang saya antar ke Polda dulu, karena dokter sudah ditunggu oleh Kapolda. Karena jalan masih sepi, tanpa perlu waktu lama, saya sudah berada di Polda yang tampak gelap. Saya berjalan sendiri menuju ruang Kapolda. Di lantai pertama, saya berjumpa Pak Sudi Silalahi dari Kodam 5 Jaya, tentu dengan senyumnya yang khas. Dalam keadaan ruang Bapak Kapolda yang hanya diterangi lampu secukupnya, saya hanya berdua dengan beliau. Saya membuka percakapan yang tidak bisa saya lupakan. Pak, ini proyektil yang saya dapatkan tertanam pada leher salah satu korban. 2 korban pelurunya menembus, sedangkan satunya lagi masih tertanam di daerah dada kiri dan saya tidak bisa mengeluarkannya. Pak Hamaminata tampak termangu-mangu. Pandangannya menerawang, dan dengan nada kecewa beliau berkata perlahan dan sesekali mata beliau memperhatikan bagian mantel atau jaket dari proyektil yang berwarna kuning tembaga. Saya sudah perintahkan kepada semua anak buah saya agar mereka tidak menggunakan peluru tajam. Mereka yang menghadapi para pengunjuk rasa hanya dibekali peluru karet atau peluru hampa yang terbatas jumlahnya. Dari mana datangnya peluru ini? Beliau tidak hanya sekali mengatakan hal tersebut, tetapi berulang kali. Dok, simpan proyektil ini, ujarnya seraya mengembalikan kepada saya proyektil yang saya perlihatkan, yang saya temukan pada salah satu korban. Bukan baru pertama kali saya berjumpa dengan beliau. Jadi sedikit banyak saya mengetahui siapa beliau. Wah, si bos digado nih. Saya berkata dalam hati setelah perjumpaan yang baru saja usai. Digado dalam bahasa Betawi berarti sama dengan dikerjain. Saya kemudian diantar pulang ke rumah. Saya langsung tertidur pulas. Sekitar pukul 10, telepon genggam saya berdering. Memang saya tidak pernah mematikannya. Ternyata panggilan dari penyidik yang memberitahu agar saya segera ke Polda Metro Jaya. Tepatnya di ruang
Sesditreserse untuk menyerahkan barang bukti, dalam hal ini proyektil. Setelah saya serahkan sesuai prosedur yang berlaku, saya dimintai bantuan untuk melacak kemungkinan adanya korban lain yang tewas. Dugaan penyidik ada 2 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP. Oleh karena itu, masih ada 2 formulir SPVR. Saya bersedia. Saat itu memang kondisinya tidak memungkinkan pihak penyidik untuk melakukan tugas apalagi masuk mengintervensi rumah sakit. Dengan mengendarai mobil Toyota Starlet, saya menuju RSPP dan di belakang saya ada petugas yang mengikuti. Setiba di RSPP, saya langsung masuk dan kebetulan saya kenal dengan salah satu pimpinan RSPP. Dari keterangannya, saya mendapat kepastian bahwa tidak ada korban lagi. Jadi, korban penembakan hanya 4 orang, tidak lebih. Saya langsung menghubungi Sesditreserse. Aman Pak, tidak ada korban. Ketika saya akan meluncur pulang ke rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Pak Idam Aziz memberi informasi yang membuat saya harus berbelok ke RSCM. Dok, jangan pulang dulu, karena di daerah dokter terjadi kerusuhan, banyak rumah yang dibakar. Pada hari itu, saya harus bermalam di bagian ilmu kedokteran forensik FKUI RSCM. Ditelepon oleh Komandan Garnisun, berjumpa dengan wartawan dari CNN, dan saya baru bisa pulang pada pagi hari menjelang subuh dengan mobil jenazah. Kita mau masuk ke misteri kasus Semanggi, tapi ini sepertinya cukup banyak ya. Jadi akan aku lanjutkan nanti ya. Sementara sampai situ dulu terkait tragedi Trisakti. Kalau misalnya kalian masih penasaran, saya akan membaca lanjutannya lagi besok. Diupayakan, oke? Terima kasih yang sudah mendengarkan dan semoga kalian juga lebih penasaran lagi dan pengen lebih membaca bukunya langsung. Ini judulnya Indonesia X-Files, Dr. Abdul Munim Idris, dan ini aku beli di Gramedia waktu itu. Mungkin masih ada. Silakan dicari aja, oke? Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, semangat selalu, dan tetap waras.